Halo guys, kembali lagi bersama dengan Kartini. Di sini bersama dengan Eka Copia. Eka Copia. Jadi sebelumnya, mohon maaf ya, aku udah lama nggak bikin konten. Terakhir kontennya apa ya? Pokoknya terakhir bikin konten podcast itu sama Shiva. Dan belum sempat ngelanjutin lagi karena kita berpisah jarak. Dia kemana, saya kemana. Oke, siapa kah dia? Siapa yang? Aku sih biasanya dipanggil Eka. Cuma karena sekarang udah ada Kartini, bisa dipanggil suami. Oke, jadi dia adalah suami aku sekarang. Jadi mungkin yang kemarin lihat konten aku dan sekarang lihat konten aku lagi, mungkin kalian kaget ya, aku tiba-tiba Kartini udah nikah. Jadi hari ini aku mau menceritakan gimana sih aku bisa ketemu sama suami. Terakhir aku bikin konten sama Shiva itu di 2022. Aku lupa bulan apa, kayaknya sekitar bulan Juli apa Agustus ya, pokoknya sebelum September ya, pasti sebelum September, sebelum aku kenal dengan suami aku dan juga Shiva kenal dengan suaminya. Jadi oh ya, Shiva juga sekarang udah nikah, jadi Shiva udah nikah, aku juga udah nikah. Untuk awal mula aku ketemu Kartini, sebenarnya kita nggak pernah ketemu sebenarnya. Kita kenal itu sebenarnya agak rumit juga sih. Waktu itu di tahun 2019 ya. 19 aku magang di Semen Indonesia. Waktu itu aku juga sebenarnya nggak pernah lihat ini bocah nih, nggak pernah lihat. Tapi karena kalau nggak salah dulu itu dari salah satu temanku lah yang juga temennya dia, aku mulai tahu oh itu toh Kartini. Tapi hanya coba sebatas tahu di sosial media saja. Tapi karena ya biasa lah laki-laki, nalurinya untuk mencari tahu itu tinggi, akhirnya aku memfollow dia lah. Itu awal mula aku mulai melakukan pendekatan sama dia. Lalu sih mungkin ya seperti cowok biasa yang ya caper-caper gitulah, kayak reply story, reply. Mungkin nggak tahu waktu itu dia udah punya pacar apa belum, tapi dia pernah balas sekali kalau nggak salah. Terus karena aku kan juga punya strategi untuk deketin cewek, jadi aku nggak mungkin langsung dekat langsung. Terus aku biarin dulu cara sekitar nggak tahu 3 bulan 4 bulan mungkin baru aku chat lagi dia. Dan waktu itu kayaknya dia udah nggak punya pacar, dia mulai balas gitu, mulai kayak intens gitu dan balasan. Aku mulai tanya-tanya lah, mulai kayak saran dia ketika bikin story apa, terus ketika dia apa kayak aktivitas sama keluarganya di mana, aku mulai reply. Dan ternyata asik orangnya, walaupun pas kenal langsung Emang iya? rada ngakak sih. Iya, jadi di 2019 karena aku juga magang di sana, makanya dia tahu aku, nggak pernah lihat aku. Berarti nggak pernah. Katanya pernah lihat sekali, tapi nggak pernah lihat. Ya lihat pernah, tapi nggak tahu, lupa aku di mana. Palingan Aku nggak pernah lihat Eka Sofian, juga nggak pernah tahu ada namanya Eka Sofian, karena waktu magang itu banyak banget orang di sana. Jadi ya apalagi dari kampusnya hanya kalau cowok-cowok itu biasa lah, kalau cewek lewat gitu. Terus pernah juga pulang magang tuh sore-sore kan, ya sore lah motoran gitu pulang ke kos, ada segerombolan sekampusnya dia, gak tahu ada dia apa enggak gitu, kayak blair gitu. Terus apa sih anak-anak kampus ini gak jelas gitu. Nah jadi sebelumnya akun sosial media aku itu aku private, karena dulu ya pokoknya aku private lah. Jadi ketika ada orang follow harus aku ACC dulu kan. Nah di saat ada followers, sebenarnya nggak cuma dia aja yang follow aku, banyak lah ya, mesti ada lah yang lain. Nah jadi aku cara melihat orang itu, aku lihat dulu dia ada teman yang sama apa enggak. Nah akun dia itu ada satu teman yang sama, dan teman itu pun baru aku kenal gitu, karena ada teman yang sama. Jadi aku pikir oh ini temannya temanku, ya udahlah aku ACC gitu.
Nah, dari aku ACC kan otomatis dia tahu kalau aku bikin story kan. Nah, jadi aku nggak pernah memikirkan dia atau tahu dia, oh ini. Jadi begitulah. Terus sebenarnya waktu itu aku dekat sama orang, putus, ya pisah, dekat sama orang, pisah, ya begitulah. Itu karena tahun 2019. Lulus kuliah juga, aku juga nggak ingat dia pernah follow aku atau dia followers aku juga nggak ingat lagi gitu. Akhirnya aku akhirnya kerja, dapat kerja di perusahaan yang sekarang. Nah, waktu awal kerja di perusahaan yang sekarang, dia pernah reply story aku, kamu kerja di sini ya gitu. Iya gitu. Terus aku dulu juga pernah loh daftar di perusahaan kamu gitu. Oh iya gitu. Cuman itu singkat banget bahasanya. Nah, mulai intens lagi itu yang seperti yang diceritakan tadi, waktu Idul Adha di tahun 2022 itu sekitar bulan Juli. Iya, Juli. Bulan Juli dia pernah reply kalau nggak salah ada orang tuaku berkunjung ke tempatku. Itu udah nggak panjang, cuman berapa hari gitu. Nah, intens lagi itu waktu kalau nggak salah Agustusan. Dia pernah juga reply story aku sekali apa 2 kali reply story Agustus kalau nggak salah, ingatku. Tapi kondisinya waktu itu kan Juli itu aku udah break sama yang sebelumnya. Jadi ya udahlah, aku ada teman yang chat gitu, ya udah aku bales karena ya aku nyari teman juga gitu kan. Bukan menjaring ya maksudnya, tapi nyari teman. Ada temen yang ngajak ngobrol, ya udah gitu dibalas gitu. Nah, akhirnya intens lagi itu sekitar bulan September dia reply story aku lagi, terus kita replayan dan di situ nggak berhenti gitu sampai akhir tengah bulan itu semakin intens gitu kan. Nah, terus silahkan lanjutkan. Terus seingatku nih ya, maaf kalau agak mungkin nggak sama ceritanya, karena ya biasa cepat lupa bos karena banyak yang dipikirin. Dulu itu habis kita intens komunikasi itu kalau nggak salah, akhirnya kita mutusin untuk ketemu. Ya aku berani diri sebenarnya sih untuk akuin hal itu, karena menurutku kalau cuma online doang kayak anak bocil nggak sih? Iya. Nah, aku akhirnya ngajak ketemu. Nah, waktu itu juga aku beneran juga waktu itu pulang di Tuban, dia juga di Tuban. Akhirnya kita adalah waktu untuk bisa ketemu. Dan itu juga agak lucu sebenarnya. Dia tuh tempatnya jauh. Dan aku juga jauh dari Tuban kota sebenarnya kan. Tapi karena titik temu kita itu yang kita sepakati itu di Tuban kota, akhirnya ya kita COD tadi. Akhirnya nganter paket gitu. Kita ketemu di mana ya dulu itu? Di dekatnya pasar apa? Pasar Montong kalau nggak salah. Terus aku nyampe duluan waktu itu. Aku tunggu dia lah karena ya aku sadar lah dia jauh. Aku tunggu di warung kopi dan dia nyampe, aku ada speedless soalnya. Dia pakai motor apa? motor Shogun. Cewek pakai motor Shogun kan ngakak ya begitu. Tapi itu kan aku samperin lah. Dan ternyata bener itu dia. Tidak lama kemudian aku langsung ngajak dia lah, karena di situ kan panas dan riwah kan harus di pasar. Aku titipin motornya dulu di masjid, nggak salah, karena bingung mau parkir di mana. Motornya juga sebenarnya agak rawan dicuri sih, karena joknya sudah bahaya itu, bisa dibuka-buka terus. Aku lihat agak miris juga lihat itu nih. Terus habis itu kita langsung lah caps ke tempat kita ketemu. Pertama kalau nggak salah kita langsung ke mana ini? Kerena. Dia waktu itu mau cari apa? Sunscreen ya? Iya, pokoknya skincare lah. Skincare. Sampai situlah skincare, terus nggak tahu ada ide apa, tiba-tiba aku juga ikut beli kacamata kalau nggak salah dulu. Ya beli kacamata, terus ya habis itulah kita kan mulai agak membuka pembicaraannya serius, karena udah mulai serius. Aku ngajak ke kafe ya kalau nggak salah, kafe yang viral di Tuban lah.
apa namanya dia apa De Sultan ya gitu Sultan, ya di Sultan biasalah untuk narik apa dia agar bisa diajak ketemu. Aku dulu mikir mana ya tempat yang estetik, ternyata pilihanku ada di sana, ada Sultan tuh ajak ke sana, bisa kita makan terus aku mulai obrolan yang serius dari kayak langsung lah ke depannya yang ingin aku sampaikan ke dia, yaitu ingin jadian sama dia. Tapi nggak tahu ya, dia mikirnya pasti kok cepet banget dia tiba-tiba minta jadian, tapi ya, karena aku udah rasa ya udah cukup lah kan hidup gini-gini aja, udah rasa sepi gitu, nah aku mutusin untuk segera punya pacar lah paling enggak, karena aku dulu ya lumayan lama lah pacaran, nggak tahu ya berapa bulan habisnya sebelumnya. Berapa bulan kok lama sih? Itu termasuk lama lah, aku juga nggak pernah nganggur. Dari itu aku nembak dia lah, tapi aku rada bingung karena dia rada kok aneh, ini orang nggak mau diajak pacaran. Ya jelasin lah bla 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 alasannya, karena ini karena gini. Tapi sebenarnya aku ada juga gak ragu karena dia bilang gitu, karena dulu aku pernah kayak deket-deket sama orang, nggak aku pacarin, tapi orangnya maksa-maksa minta pacaran. Sekarang kira aku mau pacarin orangnya nggak mau kan, enggak. Terus pertanyaan terus, aku coba kiring-kiring dia kayak ke apa masalah yang serius. Akhirnya dia ngomong lah, dia mau langsungnya nikah. Akhirnya aku rada mikir lah, karena nikah kan menurutku bukan hal yang sembarangan ya, perlu dipersiapin, apalagi untuk apa namanya mulai belajar rumah tangga tuh perlulah kayak ilmu agama, ilmu semuanya lah. Dan rasa aku juga nggak begitu paham lah artinya menikah sebenarnya. Tapi karena aku ngelihat orangnya kayak ya ini kapan lagi kayak aku apa namanya nemuin orang kayak gini kan, namanya nyanyain gitu ini nih. Terus aku bilang lah, kamu minta kapan? Nah gitu. Terus kalau nggak salah dia bilang itu tahun depan tak nikah. Dan kan aku juga nggak mau itu, karena nggak mau kayak kan biasanya kalau cowok ya terus ditantang cowok kayak gitu, terus dia kan cuma uang gitu langsung ayolah, tapi aku nggak mau kayak gitu, takutnya nyesal di kemudian hari. Jadi aku jelasin, aku progresnya kayak gini, aku pengen gini dulu, insya Allah tahun depan, cuma ya bulan akhir aku bilang gitu. Dan ternyata dia mau dong, dan dia mau nerima kan. Tapi aku terpaksa, aku nggak mau kalau sambil nunggu itu kita nggak ada hubungan, takutnya ya nauzubillah ya kan, kita LDR juga nggak sering ketemu, takutnya ada hal yang apa namanya bakal mengganggu ke proses yang lebih serius tersebut. Kita pacaran lah, walaupun dia agak terpaksa awal-awal kayak tapi walaupun terpaksa, tapi akhirnya dia kayak mulai itu loh apa namanya ya biasa lah cewek kayak mulai protek gitu loh, kayak ngubungin terus kayak gini nggak, kalau ketika nggak aku chat kan nggak sampai sejam 2 jam kan, karena aku kerjanya ya dikit untuk waktu luangnya, karena pulangnya agak malam gitu. Nah, awal-awal sih mulai rada ya apa sih kadang-kadang gitu kan, karena dia mulai keluar lah sifat proteknya sama cowok. Tapi karena aku ya niatnya serius itu, akhirnya mulai nerima lah kayak gini dan harus mengalami penyesuaian karena ketambahan dia. Akhirnya aku ngatur kesehatanku lagi. Alhamdulillah sampai hari ini yang gimana ya? Ya aku ya yang cerita. Jadi sebenarnya waktu ketemu pertama itu sebenarnya kan di rumah tuh nggak ada sepeda, maksudnya nggak ada sepeda yang matic. Sejujurnya aku tuh nggak bisa naik sepeda yang manual, sepeda motor yang manual, karena cuma ada sepeda manual di rumah. Jadi sampai orang tua aku tuh mau minjemin motor ke saudara gitu kan, karena ya aku izin ke orang tua gitu loh, mau ketemu teman gitu. Nah di situ sebenarnya berani gak ya aku gitu, bisa lah nggak apa-apa, bisa gitu. Aku nggak mau ngerepotin orang tua, karena ya prinsip aku selama aku bisa sendiri, aku nggak mau orang tua aku ribet gitu ya. Jadi ya udah aku
bener-bener naik sendiri gitu. Sampai ibu aku bener-bener khawatir karena aku nggak pernah bisa naik itu. Ya bisa, cuman ya jarak deket lah gitu, nggak sejauh itu, paling sekitar 30 kiloan ya, 20-30 kiloan lah ke titik kita ketemu. Nah itu aku udah naik motor itu, makanya ya agak ini ya, naiknya agak ngono lah. Gak menakutkan, agak mengerikan sih, takut jatuh. Iya. Nah terus itu kan sebenarnya awal pertama kali ketemu. Sebenarnya aku dari pertama komunikasi ya aku emang nggak mau pacaran ya, seperti yang diceritakan. Memang aku agak nggak mau, agak terpaksa untuk pacaran karena ya aku habis selesai sama seseorang dan itu juga ada hubungan pacaran gitu loh. Kalau pacaran aja ya nggak mau ngapain gitu loh, kalau udah nggak cocok ya udah nggak usah lah gitu. Nah makanya ya aku kalau ditanya aku ya maunya nikah gitu, karena emang dari orang tua juga udah kayak nanyain terus gitu, kapan gitu terus. Nah ini mumpung kok kayaknya aku sebenarnya dari awal tuh belum terlalu klop sih sama orang ini, maksudnya suka banget tuh enggak gitu, cuman ya udahlah gitu loh, karena mungkin kondisinya kosong terus ada yang masuk gitu kan, jadi waktunya pas ya kan, jadi ya udah gitu. Nah pertama kali ketemu aja masih kayak apa ya, canggung gitu loh, tapi udah bahas soal nikah karena kata orang tua aku ya jangan lama-lama gitu, makanya aku bilang tahun depan gitu. Nah kata dia ya nunggu progresnya dia selesai. Nah kapan gitu kan, 2 bulan lagi juga udah tahun depan, udah 2023 kan, padahal itu kita ketemu di 1 Oktober. Tanya bulan kan, terus dia jelasin ini, oh ya udah kalau udah ada bulannya nanti aku bilang ke orang tua aku gitu. Ya udah gitu, ini aku terpaksa mau pacaran juga ya karena ya udah kita udah sepakat tadi gitu. Dia bisa sekitar akhir tahun gitu kan, akhir tahun 2023. Tanya nanti ya udah nanti aku sampaikan dulu ke orang tua aku. Ya aku bilang oke, pacaran ya udahlah gitu, asal dia maksudnya biar dia nggak ribet gitu loh. Ini dia butuh status pacaran, tapi kan aku kayak sama aja wes gitu. Ya udahlah, iyain aja. Sebenarnya gitu. Nah, ya udah, kita akhirnya komunikasi. Kita jarak jauh lagi itu cuma sekali ketemu. Terus akhirnya minta ke orang tua, maksudnya ya udah ngomong sama orang tua gitu kan. Tapi kan kita nggak punya waktu lagi. Akhirnya setelah kita balik ke perantauan masing-masing, kita atur waktu kapan pulang bareng, ya kan. Kalau terus pulang bareng lagi tuh di akhir Desember, kalau nggak awal Desember 2022. Nah itu dia ke rumah aku, langsung ketemu sama orang tua aku, dan juga dia izin ke bapak atau orang tua aku mau ngajak aku ke orang tua dia, dan itu baru ketemu yang kedua kali. Nah cerita lucunya adalah di saat dia ke rumahku kan ya kita sama-sama dalam satu kabupaten, cuman kan jauh ya, kabupaten kita tuh luas, Tuban itu luas, dia di utara, aku di selatan. Ya dia nge-maps lah, nggak tahu lah salah jalur apa nggak tahu. Nah aku tuh nunggu dia lama gitu, ya nggak lama banget sih, maksudnya kayak deg-degan gitu kan, nunggu di depan rumah, deg-degan banget. Nah lebih deg-degannya lagi adalah ketika dia udah sampai depan rumah aku, dia oh ini rumah Kartini, mungkin dia batin gitu ya, dia langsung belok kan masuk ke halaman rumah aku. Nah itu langsung kayak tangan aku kayak gemeteran, baru kali itu aku kayak gini kayak orang tremor gitu. Terus udahlah gitu, dia duduk ngobrol sama pak aku, nggak tahu ngobrolin apa aja, aku nggak dengar karena aku masih deg-degan, masih panik gitu kan. Terus aku masuk lah, dipanggil ibu aku, disuruh nyuguhin minuman. Nah lucunya di situ aku megang gelas sama tempatnya itu kayak terus ibu, loh kenapa gitu kan, kita orang Jawa ya, jadi ibuku nanya, loh kenapa masa gak iso ini, mama aku gitu, kayak udah panik lah. Terus akhirnya ini dikasih nampan, apa sih, tempat buat nyuguhin
minuman gitu, dikasih wadah itu sama ibu aku, padahal cuma satu minuman gitu. Ya udahlah gitu, mereka masih kayak gini-gini. Ya udah di situ dia ngobrol lah, kayaknya udah ditanyain sama aku macam-macam, padahal ya kita kan sebenarnya dari awal kan masih baru kenalan ya, masih pertama kali ketemu gitu, tapi kayaknya dia udah ditanyain nikah sama aku. Ya nggak tahu gimana ceritanya ya. Terus akhirnya dia ngajak aku ke rumahnya. Nah di situ juga aku kagetnya adalah ternyata di rumah dia itu banyak saudaranya, ada kakek nenek, ada saudara-saudara ibunya, ada sepupunya. Kayak aduh, kayak merasa udah kayak diwawancara banyak orang. Ini biasa sih sebenarnya, mungkin karena emang di sana tuh saudaranya deket sama rumahnya gitu. Ya di situ pun neneknya juga pernah bilang gini kan, waktu itu aku ke kamar mandi kalau nggak salah, terus neneknya itu kayak bilang anggap aja rumah sendiri gitu, nanti juga jadi rumahnya sendiri gitu. Terus kayak dalam hati emang iya beneran.